Loh, dia itu tetap ikut belajar di sini, ngaji di sini, tapi tidak mendaftarkan diri sebagai murid daripada MA Manhalul Ma'arif Darat. Nah, nanti kalau wisuda, apakah dia itu dapat nggak ijazah? Tidak dapat. Itulah ibarat daripada Islam itu sendiri. Sekarang dia itu mengerjakan puasa, mengerjakan sholat 5 waktu, tapi tidak dia masuk Islam, maka otomatis dia tidak akan mendapatkan surga. Kalau kita itu dalam bepergian, maka boleh kita itu tidak berpuasa. Misalkan dia mau bepergian ke Sumbawa atau ke Jawa, jauh begitu. Jam 9 dia berangkat, maka wajib dia itu puasa dulu. Wajib dia puasa dulu. Nanti boleh dia tidak berpuasa bila mana dia sudah tidak mampu. Jadi syarat orang tidak berpuasa itu ketika bepergian adalah ketika sudah masuk waktu bepergian. Misalkan dia itu mau bepergian jam 3, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia bepergian jam 10, jam 9 pagi, maka wajib baginya dari subuh itu dia sudah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bi 'ulumihi fid-darain amin. Faslun syurutu sihhati arba'atu asya'a. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang syurutu, syarat-syarat sihhati, sahnya arba'atu asya'a. Ada 4 perkara syarat sah daripada puasa. Jadi dalam puasa itu atau dalam rukun ibadah itu, dalam ibadah ada yang namanya syarat sah, ada yang namanya syarat wajib. Kalau syarat sah itu artinya sah apakah akan diterima atau ditolak. Bila mana sudah terpenuhi syarat sah itu, maka hakul yakin setiap ibadah akan diterima. Jadi sangatlah keliru kalau ada seorang yang menyampaikan bahwasanya orang yang sudah sholat berpuluh-puluhan tahun itu belum tentu diterima. Kalau ada yang menyampaikan seperti itu, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Kenapa? Karena 1 kali sujud saja kepada Allah itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi seorang Islam sudah memegang yang namanya kunci surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Pintunya surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita bangun dalam hidup ini, bahwasanya setiap perkara ibadah yang kita kerjakan insya Allah pasti diterima oleh Allah. Yang penting syarat sahnya itu sudah terpenuhi. Baik, mana yang termasuk daripada syarat sahnya itu puasa? Yang pertama adalah Islamu, yakni harus beragama Islam. Tidak sah bagi seorang yang non-Islam. Kenapa? Ibaratnya seperti kita yang lagi sekolah. Kalau orang sekolah itu akhirnya pasti akan lulus dan mendapatkan ijazah. Bisa tidak orang yang tidak masuk sekolah di sini, tidak terdaftar sekolah di sini, tapi dia itu ikut belajar 3 tahun, mereka itu menempuh masa pendidikan, bisa nggak nanti dia itu dapat ijazah?
Loh, dia itu tetap ikut belajar di sini, ngaji di sini, tapi tidak mendaftarkan diri sebagai murid daripada MA Manhalul Ma'arif Darat. Nah, nanti kalau wisuda, apakah dia itu dapat nggak ijazah? Tidak dapat. Itulah ibarat daripada Islam itu sendiri. Sekarang dia itu mengerjakan puasa, mengerjakan sholat 5 waktu, tapi tidak dia masuk Islam, maka otomatis dia tidak akan mendapatkan surga. Jadi syarat utama orang puasa itu adalah Islam, beragama Islam. Yang kedua, wa'aqlu, berakal. Ini kalau ada pertanyaan umpamanya di dalam hidup ini, ya, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya kalau kita itu saya ini sudah umpamanya mandi, terus ketika saya mandi saya itu memakan gayung, apakah puasa saya batal atau tidak? Gimana hukumnya itu? Tidak usah dijawab, karena syarat sah daripada puasa itu harus berakal. Masa iya orang yang mandi itu makan gayungan? Itu setengah daripada orang berakal, itu bahkan tidak berakal alias gila. Jadi tidak sah sudah itu dia berpuasa. Kenapa? Karena makan gayungan. Tidak berakal. Yang termasuk berakal di sini adalah dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau orang dalam puasanya itu ya tidak mampu umpamanya berakal, maka bisa dikatakan nanti puasanya tidak sah. Maka harus dia itu berakal. Wa naqa'u min nahwi haid, wa naqa'u dan suci min nahwi haid, dari haid, ya, suci dari darah haid. Ya, ini kalau seorang wanita itu kalau masih belum suci maka belum bisa yang namanya untuk melaksanakan puasa. Kemarin ada bertanya via WA, bagaimana hukumnya kalau saya puasa terus tinggal 10 menit atau tinggal 30 menit datanglah tamu tak diundang. Pas saya puasa, kata si wanita ini di grup majelis hubul ilmi itu. Maka saya jawab, sekalipun mau 5 menit waktu kita mau menghadapi berbuka, kita puasa nih yang wanita, setelah itu kita kedatangan tamu, mau 5 menit berbuka puasa, bagaimana status puasanya? Maka tetap puasanya batal dan akan dikodok nanti. Lalu bagaimana dengan ibadah-ibadah kita sebelum kita kedatangan tamu itu? Sebelum wanita kedatangan tamu, maka tetap diterima sebagai pahala ibadah, pahala. Nah, jadi walaupun tinggal 1 menit kita waktu berbuka puasa, tapi kedatangan tamu itu maka tetap dihitung batal puasanya. Nah, jadi syarat sah daripada puasa itu harus suci dari darah haid. Yang laki-laki pernah darah haid? Ini lah nggak nasutulen. Pasti belum. Kenapa? Karena konsekuensinya orang yang haid itu adalah hanya pada wanita. Wanita saja, mohon maaf, yang sudah menikah terus tidak pernah haid, itu bahaya, nak. Orang yang sudah menikah terus tidak pernah haid dalam hidupnya, bahaya itu. Bisa jadi nauzubillah min dzalik, menggumpal dan lain hal sebagainya dalam perut. Maka orang yang haid itu selain dia mendapat ibadah, melaksanakan ibadah haid, dia juga dapat kesehatan. Jadi jangan salah, dek mau puasa, dek mau raya. Lantaran saya ini haid, jadi tidak dapat saya gunakan baju baru, mukena baru ketika lebaran. Katanya seperti itu. Ya, jadi itu pemahaman yang keliru. Kenapa? Karena kita menjalani syariat ini, umpamanya haid, terus kita tidak mau naik sholat karena kita haid, karena wanita haid, maka kita mendapatkan pahala.
Orang dapat haid saja itu dapat pahala. Nah, bagaimana yang laki-laki? Mau dapat pahala dengan cara haid? Benar-benar kelihatan tidak akan bisa. Kenapa? Karena kodratnya laki-laki tidak. Ini semuanya loyo ini. Ibarat masuk kamera semuanya duduk. Oke. Itu yang terakhir adalah wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaum. Yani dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jadi dia itu mengetahui bahwasanya dia itu sudah masuk yang namanya hal puasa. Ini seringkali kita kalau dalam hal puasa itu, kalau sudah mau imsak itu masih kita makan. Jadi imsak itu kata lain daripada puasa. Imsak itu kata lain daripada puasa. Misalkan imsak itu dulu artinya adalah menahan. Begitu pula dengan namanya puasa, menahan juga. Jadi cuman beda kata saja, tapi pemakaian itu sama. Jadi kalau sudah masuk imsak, maka jangan sampai kita itu makan dan lain hal sebagainya. Karena kenapa? Itu sudah start daripada mulai puasa. Baik. Sudah jam berapa ini? Jam 8:10 menit. Baik, kita lanjutkan sedikit saja. Lanjut lagi. Faslun syurutu wujubihi. Fasal yang membahas tentang syurutu wujubihi, syarat-syarat wajibnya puasa. Itu ada berapa? Khamsatu asya'a. Ada 5 macam atau 5 perkara. Di syarat wajib puasa itu ada 5 perkara. Bila mana salah satu di antara yang 5 ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib kita berpuasa. Tidak wajib kita berpuasa. Baik, minta tolong ini diambil salinannya. Selanjutnya, jadi sekali lagi kalau seorang itu ya tidak memiliki sempurnanya syarat wajib puasa, maka wajib bagi kita pun tidak puasa. Mana syarat wajib puasa itu? Yang pertama adalah Islamun. Jadi kalau orang tidak Islam, sekali lagi seperti penjelasan awal tadi, maka tidak wajib puasa. Yang berikutnya adalah wataklifu. Taklif itu mukallaf, orang yang sudah dibebani hukum syara. Orang taklif itu ada 2 syaratnya. Ada 2 orang taklif itu. Yang pertama adalah baligh. Ya. Dan apa satu lagi? Sudah baligh dan berakal. Ya. Jadi orang taklif itu orang yang sudah dibebani hukum syara. Kalau sudah dewasa, maka wajib baginya dia berpuasa. Kalau masih anak-anak, maka tidak wajib puasa. Keberikutnya wa itaqatun, yakni kuat melaksanakan puasa. Orang dia sudah Islam, terus sudah dewasa, sudah berakal, tapi dia tidak mampu lantaran dalam setiap harinya itu sudah kontrak kerja. Hadap saya, jangan hadap saya. Sudah kontrak kerja, artinya dia itu umpamanya sudah full puasa Ramadan itu kerja keras. Maka kalau dia kerja keras, otomatis dia tidak mampu, maka boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak mampu. 1 bulan pun dia kerja berat. Terus nanti bagaimana? Maka dikodok itu puasanya. Terus berikutnya bagaimana? Seperti orang yang hamil. Itu kalau puasa bahaya kepada janinnya, maka boleh dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena tidak mampu. Jadi dikodok. Ya. Terus berikutnya, intinya orang yang
dalam dirinya tidak mampu, maka boleh dia itu tidak puasa. Di syarat wajib puasa itu adalah harus mampu begitu. Berikutnya wasihah, yakni sehat. Jadi kalau kita sakit maka boleh kita tidak puasa. Bagaimana kalau pura-pura sakit? Apakah boleh dia tidak puasa? Tidak boleh kalau pura-pura sakit. Tapi kalau dia sehat maka wajib baginya puasa. Baik, berikutnya wa iqamah. Nah, wa iqamah ini dalam berpergian artinya. Itu dalam berpergian. Kalau seorang kita itu hadap sini, enggak usah main-main. Kalau kita itu dalam bepergian, maka boleh kita itu tidak berpuasa. Misalkan dia mau bepergian ke Sumbawa atau ke Jawa, jauh begitu. Jam 9 dia berangkat, maka wajib dia itu puasa dulu. Wajib dia puasa dulu. Nanti boleh dia tidak berpuasa bila mana dia sudah tidak mampu. Jadi syarat orang tidak berpuasa itu ketika bepergian adalah ketika sudah masuk waktu bepergian. Misalkan dia itu mau bepergian jam 3, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia bepergian jam 10, jam 9 pagi, maka wajib baginya dari subuh itu dia sudah puasa. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau yang 5 ini ya salah satunya itu tidak terpenuhi, maka boleh kita tidak berpuasa. Kenapa? Itu syarat wajib. Kalau syarat wajib tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa melaksanakannya? Paham tuh? Understand? Wah, hebat bahasa Inggris saya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Oke. Silakan dibunuh kameranya dulu.